Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen jam berapa kalian nonton video ini dan dari mana saja asalnya. Dan ya seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Malam itu, hujan baru saja reda di kota kecil yang namanya jarang disebut orang di peta. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Di salah satu sudut pasar, berdiri sebuah warung makan sederhana bernama Warung Ramesan Pak Haji. Warung itu tampak biasa dari luar. Dindingnya separuh tembok, separuh kayu, dengan papan nama yang agak lusuh. Tapi anehnya, setiap hari warung itu selalu penuh pengunjung. Bahkan saat warung lain di sekitarnya sepi. Banyak orang sudah lama bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah warung ramesan yang awalnya berdiri di gang sempit, tiba-tiba punya banyak cabang di berbagai kota. Orang-orang menyebutnya rezeki, berkah karena pemiliknya adalah seorang Pak Haji yang sudah menunaikan ibadah ke tanah suci. Wajah Pak Haji memang dikenal ramah, berperawakan agak gemuk dengan surban putih dan senyum lebar. Istrinya, Bu Haji, terkenal lihai memasak. Tangan dinginnya disebut-sebut jadi rahasia rasa masakan yang bikin ketagihan. Aku, Rian, baru saja diterima kerja di warung itu. Usia 23 tahun, pendatang dari desa sebelah. Butuh pekerjaan untuk menyambung hidup di kota. Saat pertama kali melangkah masuk ke dapur warung Pak Haji, aku langsung merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bau harum masakan bercampur dengan aroma lain yang samar, seperti bau bunga melati yang laju. "Ini dapurnya Mas Rian," kata seorang pegawai perempuan bernama Sari sambil tersenyum. "Mas nanti bantu plating sama bersihin meja. Kalau betah, bulan depan bisa jadi tukang racik." Aku mengangguk, berusaha menyesuaikan diri. Dapur itu cukup luas, dengan beberapa wajan besar berisi lauk pauk. Ada ayam goreng, rendang, sayur lodeh, semua tersusun rapi di etalase kaca. Aku sempat terkesan karena stoknya seperti tidak habis-habis meski pembeli datang bergantian. Siang itu aku mulai bekerja. Awalnya semua terasa biasa saja. Pelanggan datang dan pergi, sebagian besar pekerja kantoran, ada juga supir angkot. Pak Haji dan Bu Haji sesekali lewat di dapur, memberi instruksi singkat. Mereka memang terlihat seperti pasangan yang sederhana, ramah tapi tidak banyak bicara. Namun menjelang sore, aku mendengar beberapa karyawan lama bercakap-cakap di dekat tempat cuci piring. Suaranya pelan, seperti berbisik. "Masih ingat si Darto, yang dulu tukang racik?" kata seorang lelaki paruh baya. "Iya, kenapa?" "Dia nggak pernah pamit berhenti kerja tahu-tahu hilang. Sampai sekarang nggak ada kabarnya." "Shh, jangan ngomong di sini. Nanti kalau Pak Haji dengar."
Aku yang baru beberapa jam kerja hanya bisa pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku mulai bertanya-tanya. Menghilang? Tidak pamit kerja? Apa maksudnya? Menjelang malam warung mulai sepi. Aku membantu membereskan meja dan mencuci piring. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang aneh. Dapur sudah kosong. Semua karyawan pulang kecuali aku dan Sari yang sedang merapikan bahan-bahan. Tiba-tiba dari arah kamar belakang yang pintunya selalu tertutup, terdengar suara lirih. Seperti orang berbisik atau melantunkan sesuatu. Aku berhenti sejenak, menajamkan telinga. Suaranya pelan, tidak jelas kata-katanya. Seperti doa atau mungkin semacam mantra. Sari yang melihatku langsung menyentuh bahuku. "Jangan dengarkan, Mas. Beresin aja cepet. Nanti kita pulang bareng." Aku hanya mengangguk, walau jantungku mulai berdegup kencang. Sambil membereskan piring, aku mencoba mengintip sedikit ke arah pintu kamar belakang itu. Pintu kayunya berwarna coklat tua, tanpa jendela dan selalu terkunci. Di bawahnya terlihat samar cahaya temaram, seperti dari lilin atau lampu redup. Tak lama kemudian, suara itu berhenti. Pintu tetap tertutup rapat. Aku buru-buru merapikan pekerjaanku. Di luar hujan turun lagi, gerimis tipis membasahi halaman. Malam-malam berikutnya, aku mulai terbiasa dengan rutinitas warung itu. Namun gangguan kecil mulai terasa makin sering. Pernah suatu kali, aku membantu Bu Haji menyimpan lauk sisa untuk besok pagi. Padahal baru jam 10 malam. Masakan itu terlihat sudah mulai berubah warna seperti basi. Padahal tadi sore baru dimasak. Bu Haji hanya mengkerinyit dan berkata datar, "Besok pagi juga masih bisa dimakan, tenang saja." Aku juga beberapa kali mendengar suara langkah kaki di dapur saat sudah tutup, padahal semua orang sudah pulang. Pernah sekali aku nekat memanggil, "Halo, ada siapa?" Tapi tidak ada jawaban, hanya suara kriet kayu seperti lantai diinjak sesuatu yang berat. Sari sering menatapku dengan wajah cemas. "Mas, jangan aneh-aneh di sini. Kerja aja yang benar. Yang penting gajinya lancar," katanya suatu malam. Aku mengangguk lagi, walau dalam hati mulai tidak tenang. Warung ini memang memberikan gaji lumayan untuk ukuran kota kecil, tapi ada perasaan asing yang tak bisa kuabaikan. Bahkan di siang bolong, kadang aku melihat pelanggan yang tampak tidak biasa. Seorang lelaki tua berambut panjang yang datang hampir setiap sore. Wajahnya tak pernah jelas kulihat karena seperti diselimuti bayangan. Dia selalu memesan menu yang sama, duduk di pojokan, lalu pergi tanpa suara. Malam terakhir di bagian ini, aku pulang agak larut. Pak Haji dan Bu Haji masih di dalam kamar belakang saat aku dan Sari keluar. Aku sempat menoleh, dan entah kenapa bau melati layu makin tajam tercium. Di kejauhan terdengar suara azan Isya dari musola. Tapi di warung ini hanya kesunyian yang tersisa. Aku baru bekerja 3 hari, tapi firasatku berkata, ada sesuatu yang tidak beres di warung ini. Sesuatu yang lebih daripada sekedar bisnis kuliner biasa. Dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang berjalan ke dalam cerita yang tidak pernah kucari sebelumnya. Pagi itu, warung ramesan Pak Haji, seperti biasa, sudah ramai. Matahari baru naik, tapi antrean sudah mengular sampai ke pinggir jalan. Aku, Rian, sibuk menyiapkan piring dan lauk. Sari di sebelahku meracik sambal. Di luar, suara klakson angkot bercampur dengan teriakan pedagang pasar.
Sudah 2 minggu aku bekerja di sini. Awalnya aku pikir aku akan terbiasa, tapi rasa was-was itu tidak pernah hilang. Apalagi setelah beberapa kali aku mendengar bisikan dari karyawan-karyawan lama tentang orang-orang yang dulu bekerja di sini lalu menghilang. Pagi ini aku memberanikan diri bertanya ke Sari. Kami sedang duduk di belakang setelah selesai shift sarapan. Sari tampak gelisah, tapi akhirnya bicara pelan. "Mas Rian," katanya lirih sambil melirik ke arah dapur. "Mas pernah dengar nama Yuni?" "Belum. Kenapa?" "Dia dulu kerja di sini, 2 bulan lalu. Orangnya rajin, nggak banyak tingkah. Suatu malam habis shift, dia nggak pulang ke kos. Dikirain kabur, tapi sampai sekarang nggak ketemu. Keluarganya datang ke sini marah-marah, tapi Pak Haji cuma bilang Yuni sudah berhenti kerja. Padahal tasnya masih di loker belakang." Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. "Terus?" aku tanya, agak gemetar. "Terus, 3 hari kemudian, ada yang ketemu mayat perempuan di kali belakang pasar. Katanya mayatnya hancur, mukanya nggak jelas." Sari berhenti bicara. Pandangannya kosong. Aku menelan ludah. Ingin rasanya langsung berhenti kerja saat itu juga. Tapi gaji bulan ini aku benar-benar butuh. Di sore hari, saat warung mulai sepi, aku mendengar karyawan lain, Bang Joko, pria paruh baya yang sudah 5 tahun kerja di sini, bercerita ke temannya. Mereka pikir aku tidak mendengar. "Si Karyo juga mendadak mati, tahu nggak lo?" kata Bang Joko. "Dia dulu juru masak di cabang 1. Katanya kena serangan jantung. Padahal sehat-sehat aja. Malam sebelumnya dia ngelantur ngomong, pengen berhenti kerja. Besok paginya, udah meninggal." Cerita-cerita itu seperti kepingan puzzle yang makin membuatku resah. Wajah Pak Haji dan Bu Haji yang selalu terlihat tenang, kini jadi terasa menyeramkan di mataku. Mereka memang jarang bicara, tapi entah kenapa setiap kali aku menatap mata Pak Haji, ada semacam sorot dingin di balik senyumannya. Suatu malam, aku diminta menutup warung lebih larut dari biasanya. Sari sudah pulang duluan karena sakit. Tinggal aku, Bang Joko, dan 1 karyawan baru bernama Fadil. Kami beres-beres meja, mencuci piring, dan menyapu lantai. Dari arah depan warung, datang seorang pelanggan terakhir. Lelaki tinggi kurus memakai jaket hitam. Wajahnya sulit kulihat karena tertutup tudung. Dia langsung duduk di pojokan tanpa bicara. Aku mendekat. "Mau pesan apa, Pak?" tanyaku. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah seperti orang kurang tidur. Bibirnya pucat. "Ramesan, ayam, sama sayur," katanya suara serak. Aku segera mengambilkan. Saat aku menaruh piring di mejanya, tangannya dingin sekali menyentuh tanganku. Padahal warung itu panas. Aku mundur pelan. Lelaki itu makan perlahan, sendoknya nyaris tidak berbunyi. Saat aku berpaling sebentar, lalu menoleh lagi, piringnya sudah kosong. Tapi anehnya aku tidak melihat dia bangkit dan keluar. Kursinya kosong, piringnya bersih, bahkan sendoknya tidak ada. Aku memanggil Bang Joko. "Bang, tadi yang duduk di situ kemana?" Bang Joko melirik sebentar, lalu wajahnya memucat. "Udah lama Rian, jangan tanya-tanya. Udah jam segini, kita beresin aja." Aku menelan ludah. Bulu kuduku merinding. Setelah kami selesai membereskan dapur, aku mendengar suara langkah kaki di belakang. Terdengar seperti seseorang berjalan pelan, menyeret sandal. Aku mengira Pak Haji atau Bu Haji. Tapi saat aku mengintip, tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar belakang mati, pintunya tertutup. Aku dan Bang Joko menuju pintu keluar. Saat itu, aku menangkap bayangan hitam di ujung dapur. Tinggi, kurus, dan seperti menempel di dinding. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya seperti menatapku. Aku berkedip. Bayangan itu lenyap.
Bang Joko menepuk bahuku. Mas Rian, kerja di sini jangan suka lihat yang aneh-aneh. Biasa aja, banyak yang jadi gila karena mikirin hal-hal begituan. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati aku mulai yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar warung makan. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Beberapa kali aku melihat Pak Haji dan Bu Haji masuk ke kamar belakang setelah warung tutup. Selalu setelah tengah malam. Kadang mereka membawa kantong plastik hitam besar. Kadang nampan berisi sesuatu yang ditutup kain putih. Aku pernah mencoba mendekat, tapi Sari selalu menarik lenganku. Jangan ikut campur, Mas. Kalau mau selamat, kerja aja. Jangan sampai kayak Yuni. Kata-kata itu menghantuiku berhari-hari. Tiap malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Yuni yang diceritakan Sari selalu muncul di pikiranku. Suatu malam aku sendirian di warung karena diminta Pak Haji berjaga sebentar. Katanya ada barang datang. Warung sudah tutup, lampu tinggal yang di dapur. Saat aku sedang merapikan piring, tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar belakang. Bukan bisikan kali ini, melainkan gumaman keras seperti orang membaca doa atau mantra. Suaranya berat, seperti bukan suara manusia. Aku mendekat pelan. Pintu kamar belakang itu sedikit terbuka. Dari celahnya aku melihat cahaya merah temaram seperti api lilin. Bau kemenyan tercium tajam, bercampur dengan bau amis darah. Aku mundur ketakutan, tapi pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan bunyi keras. Jantungku hampir lepas. Aku buru-buru keluar, menunggu di depan warung sampai Pak Haji muncul beberapa menit kemudian dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya tersenyum. "Terima kasih ya Rian, sudah nungguin." Aku tidak bisa berkata-kata. Sejak malam itu, aku mulai merasa seperti sedang dipantau. Setiap kali aku bekerja, aku merasa ada mata yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap dapur. Suara langkah kaki, bayangan hitam, pelanggan misterius, semuanya datang semakin sering. Dan yang paling membuatku takut adalah aku mulai sadar mungkin aku sedang berjalan di jalur yang sama seperti Yuni dan Karyo. Jalur yang tidak ada jalan kembali. Hujan deras turun sejak sore. Langit kota itu berubah kelabu pekat. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Warung ramesan Pak Haji tetap buka seperti biasa. Tapi malam ini, suasananya terasa lebih berat. Pelanggan tak seramai biasanya. Hanya beberapa orang yang duduk di pojokan dengan wajah pucat, makan tanpa suara. Aku, Rian, sudah bekerja hampir sebulan di sini. Tidurku semakin tidak tenang. Setiap malam aku bermimpi buruk. Mimpi berjalan di lorong panjang berbau amis. Mimpi melihat tangan-tangan keluar dari bawah etalase nasi. Kadang aku terbangun tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada yang memanggil namaku di luar jendela kos. Hari ini aku bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar belakang. Selama ini aku hanya mendengar suara atau mencium bau, tapi belum pernah benar-benar masuk. Sari sudah sering memperingatkanku, "Mas, jangan nekat. Nanti Mas jadi kayak Yuni." Tapi rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Aku merasa kalau aku tidak tahu, aku tidak akan pernah bisa tidur lagi. Malam itu warung tutup agak larut. Sari sudah pulang lebih dulu. Katanya sakit kepala. Tinggal aku, Bang Joko, dan Pak Haji di warung. Bung Haji terlihat mondar-mandir membawa beberapa kantong plastik besar ke kamar belakang. Pak Haji ikut masuk setelahnya. Setelah itu, warung sunyi. Bang Joko sedang membereskan panci di dapur depan, jadi aku sendirian di area dekat pintu kamar belakang. Dari dalam kamar terdengar suara pelan. Bukan lagi gumaman atau doa, melainkan suara seperti nyanyian yang tidak kupahami bahasanya. Ada bunyi sesuatu beradu, seperti bel kecil.
Bau kemenyan mulai menyusup keluar, bercampur dengan bau amis yang makin tajam. Aku mendekat. Pintu itu sedikit terbuka. Aku menahan napas dan mengintip lewat celahnya. Di dalamnya, aku melihat ruangan kecil yang berbeda dari yang kubayangkan. Lantainya dilapisi tikar anyaman bambu. Di tengah ada semacam meja rendah. Di atasnya tersusun sesajen, kembang 7 rupa, kelapa hijau, dan semangkuk darah ayam yang masih hangat. Ada lilin-lilin merah menyala di sudut-sudut ruangan, memancarkan cahaya temaram yang membuat bayangan menari-nari di dinding. Pak Haji duduk bersila di depan meja itu, mengenakan sarung dan baju koko putih. Tapi wajahnya tampak berbeda, lebih pucat, matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak cepat melafalkan sesuatu. Di sampingnya, Bu Haji juga duduk bersila dengan tatapan kosong. Di belakang mereka, berdiri sosok tinggi besar berwarna gelap. Bukan manusia. Kepalanya menyentuh langit-langit ruangan yang rendah itu. Wajahnya samar seperti kabut, matanya merah menyala. Aku membekap mulut agar tidak berteriak. Jantungku seperti mau pecah. Itu jin atau apa? Pak Haji mengangkat semangkuk darah itu, menyodorkannya ke arah sosok hitam itu. Bu Haji merapal doa pelan. Sosok itu bergerak sedikit, seperti menghirup aroma darah tersebut. Lilin-lilin bergetar padahal tidak ada angin. Aku mundur pelan, keringat dingin membasahi punggungku. Tapi kakiku menyenggol ember kecil di dekat pintu. Suaranya cukup keras. Suara nyanyian berhenti mendadak. Aku panik, buru-buru berbalik dan melangkah cepat menjauh. Saat aku melewati dapur depan, Bang Joko melihat wajahku pucat. "Mas Rian, kenapa?" tanyanya. Aku hanya menggelengkan cepat dan pura-pura sibuk membereskan piring. Aku takut Bang Joko juga bagian dari mereka. Tak lama kemudian, Pak Haji keluar dari kamar belakang. Wajahnya kembali seperti biasa, tenang, tersenyum ramah. "Rian, sudah selesai beresnya?" "Bagus, besok datang lebih pagi ya," katanya santai. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan ketakutanku. Tapi aku yakin dia tahu aku melihat sesuatu. Malam itu aku pulang dalam keadaan gemetar. Di jalan aku merasa ada yang mengikutiku. Setiap kali aku menoleh, jalan sepi, tapi di kaca spion motor, aku melihat bayangan tinggi besar berdiri di pinggir jalan. Bayangan yang sama seperti di kamar belakang tadi. Sejak malam itu, gangguan makin parah. Saat aku meracik nasi untuk pelanggan, kadang aku melihat makanan itu berubah di depan mataku. Rendang yang tadi menggiurkan, mendadak jadi potongan daging mentah berwarna gelap. Nasi berubah jadi belatung yang bergerak-gerak. Tapi saat aku berkedip, semuanya kembali normal. Pelanggan makan dengan lahap, seolah tidak terjadi apa-apa. Pelanggan-pelanggan misterius makin sering datang. Ada perempuan berambut panjang duduk di pojokan. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Aku mengantarkan pesanannya, tapi dia tidak bicara. Saat aku menoleh lagi beberapa detik kemudian, kursinya kosong, piringnya bersih. Aku mulai sulit membedakan mana yang nyata, mana yang bukan. Di kamar mandi pegawai, aku mendengar suara jeritan suatu malam. Aku buru-buru mendekat, tapi saat aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Hanya genangan air di lantai dan bau kemenyan samar. Sari semakin sering sakit sejak minggu lalu. Dia cerita padaku bahwa dia juga mulai mimpi buruk. "Aku mimpi dikejar-kejar orang hitam besar, Mas. Aku takut, Mas. Aku takut aku kayak Yuni." Aku mencoba menenangkannya, tapi dalam hati aku sendiri ketakutan. Bu Haji juga semakin jarang bicara. Wajahnya seperti makin tua dari hari ke hari. Kadang aku melihat tangannya bergetar saat menyendok sayur. Matanya kadang kosong seperti tidak mengenali orang di sekitarnya. Tapi setiap kali Pak Haji bicara, Bu Haji langsung patuh. Aku merasa jebakan ini sudah terlalu dalam. Aku sudah melihat ritual itu. Aku sudah mencium baunya. Aku sudah tahu sedikit rahasia warung ini.
Dan sekarang aku merasa seperti aku sudah jadi bagian dari perjanjian itu. Malam-malam berikutnya aku mulai mendengar suara memanggil namaku dari luar jendela kos. Kadang suara itu seperti suara Sari, kadang seperti suara Bu Haji. Rian, Rian. Tapi saat aku mengintip, jalanan kosong. Aku mulai paham, warung ini bukan hanya sekedar warung makan, bukan hanya sekedar bisnis sukses milik seorang Pak Haji. Ada jin besar yang berdiam di dalamnya, memakan sesuatu yang lebih dari sekedar sesaji. Dan aku takut sebentar lagi aku dan Sari akan menjadi bagiannya. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku bahkan tidak tahu kepada siapa aku bisa bicara. Semua orang yang pernah tahu terlalu dalam tentang warung ini, entah menghilang, entah mati mendadak. Dan sementara itu, Pak Haji dan Bu Haji masih setiap malam masuk kamar belakang dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang salah. Seolah mereka hanya menjalani ritual biasa. Ritual yang aku tahu sekarang bukan ritual biasa. Sejak malam aku melihat ritual itu, tidurku tidak pernah tenang lagi. Suara memanggil namaku dari luar jendela kos makin sering. Kadang jam 2 pagi, kadang jam 3. Suaranya berubah-ubah. Kadang suara Sari, kadang suara Pak Haji, kadang suara perempuan yang tidak kukenal. Jika aku mengintip, jalanan kosong. Tapi aku merasakan ada sesuatu berdiri di bawah lampu jalan. Tak terlihat jelas. Di warung, suasananya juga berubah. Sari yang dulu selalu ceria kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia sering mendadak menangis di dapur tanpa sebab. Suatu siang, saat sedang meracik nasi untuk pelanggan, ia tiba-tiba terdiam memandangi rendang di depannya. "Mas Rian, lihat," katanya pelan. Aku menoleh, dan aku melihat daging rendang itu bergerak sendiri seperti ada sesuatu di dalamnya. Belatung kecil merayap di atasnya. Tapi pelanggan di depan kami makan dengan lahap, tidak menyadari apapun. Saat aku berkedip, belatung itu hilang. Rendangnya kembali normal. Hari itu Sari demam tinggi dan pulang lebih awal. Aku sendirian di dapur bersama Bang Joko. Malamnya, saat warung sudah tutup, Bang Joko tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang di lantai. Aku panik memanggil Pak Haji. Pak Haji datang dengan wajah datar, membawa air putih yang katanya sudah dibacakan doa. Dia menuangkan air itu ke mulut Bang Joko yang sedang kejang. Ajaibnya, Bang Joko tenang seketika dan tertidur. Pak Haji menatapku lama. "Jangan cerita apa-apa ke siapa-siapa," katanya pelan. Bang Joko cuma kecapean. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, itu bukan kecapean biasa. Mata Pak Haji saat itu seperti bukan mata manusia. Gelap, dalam, seperti menyedot pandangan. Besoknya Bang Joko tidak masuk kerja. Kata Bu Haji, dia dirawat di kampungnya. Tapi aku tidak pernah melihatnya lagi sejak malam itu. Aku mulai benar-benar ketakutan. Aku berusaha mencari pertolongan. Aku mencoba cerita ke teman kos tentang warung ini. Tapi setiap kali aku akan bicara, tenggorokanku terasa tercekat. Suaraku hilang. Seolah ada yang menahanku untuk mengucapkan sesuatu. Malamnya aku mimpi buruk. Aku terjebak di dapur warung, dikelilingi panci-panci besar berisi darah, dan Pak Haji berdiri di tengahnya, dengan wajah berubah menjadi sosok hitam besar. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan melihat bayangan tinggi itu berdiri di pojok kamarku. Saat aku berkedip, bayangan itu hilang. Bu Haji juga makin berubah. Tangannya gemetar setiap kali mengaduk sayur. Wajahnya pucat seperti orang sakit parah, tapi matanya kosong. Kadang ia berbicara sendiri di dapur, bibirnya komat kamit. Pernah satu malam aku mendengar dia tertawa pelan di kamar belakang. Suara tawanya bukan suara perempuan lagi,
melainkan suara berat yang membuat bulu kuduku berdiri. Gangguan fisik juga mulai kurasakan. Malam-malam pintu kosku diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku diam tak berani menjawab. Ketukan itu berulang 3 kali. Berhenti, lalu suara berbisik. "Rian, buka pintunya." Suara itu terdengar persis seperti Sari. Tapi saat aku mengintip dari celah tirai, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Lampu lorong mati mendadak. Saat menyala lagi, di ujung lorong aku melihat sosok Pak Haji berdiri, tersenyum. Tapi saat aku mengucek mata, lorong kosong kembali. Di warung, pelanggan misterius makin sering datang. Ada lelaki tua yang kukira pelanggan biasa. Tapi saat aku menoleh ke arah wajahnya, wajah itu kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Aku hampir menjatuhkan piring. Tapi saat aku berkedip, wajahnya kembali normal. Dia membayar, pergi, dan menghilang di jalan kecil. Sari semakin parah. Ia sering mengigau di dapur, mengatakan nama-nama yang tidak kukenal. Giliran kita, katanya sambil menatap kosong. Aku mengguncang bahunya, tapi dia seperti tidak sadar. Aku mulai yakin, kami berdua sedang diincar sebagai tumbal berikutnya. Pak Haji juga makin sering memanggilku ke kamar belakang, katanya untuk membantu bersih-bersih. Aku selalu menolak dengan alasan sibuk di depan. Aku takut begitu masuk, aku tidak akan keluar lagi. Suatu malam, aku benar-benar melihat perubahan pada Pak Haji. Warung sudah tutup. Aku hendak pulang. Pak Haji keluar dari kamar belakang. Aku menoleh sekilas. Wajahnya bukan lagi wajah manusia sepenuhnya. Kulitnya terlihat lebih gelap, matanya merah, bibirnya lebih tipis, seperti wajah itu ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat dia melihatku, wajahnya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. "Hati-hati di jalan, Rian," katanya sambil tersenyum. Tapi suaranya berat, serak. Aku pulang dengan motor tapi jalanan terasa asing. Lampu jalan mati semua. Jalan yang biasanya lurus tiba-tiba berbelok ke arah yang tidak kukenal. Aku merasa seperti terjebak di jalanan yang sama. Bayangan tinggi besar itu terlihat di spion, berjalan di belakangku. Aku mempercepat motor tapi jalanan seolah tidak habis-habis. Sampai akhirnya aku membaca doa keras-keras. Dan mendadak aku keluar di jalan utama kota. Lampu jalan menyala normal. Bayangan itu lenyap. Aku berhenti di pinggir jalan, gemetar. Aku sadar jin pesugihan itu sudah mengincarku. Aku mungkin sudah terikat. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus mencari pertolongan. Tapi kepada siapa? Sari malam itu tidak datang kerja. Katanya sakit parah di kos. Aku mencoba menelponnya, tapi tidak diangkat. Dalam hati aku takut dia sudah jadi korban berikutnya. Aku merasa waktu kami berdua semakin sedikit. Dan yang paling menakutkan, aku mulai mendengar suara Pak Haji dan Bu Haji dalam kepalaku sendiri. Seperti bisikan yang berkata, "Tenang saja, rezeki besar akan datang, asal kamu patuh, asal kamu tidak pergi." Aku mulai sadar ini bukan lagi sekedar gangguan. Ini sudah teror langsung. Jin pesugihan itu bukan hanya menghuni warung, tapi sudah mengulurkan tangannya ke kami para karyawan. Aku harus menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Sejak malam aku tersesat di jalan. Aku tahu waktuku tidak banyak. Sari tidak masuk kerja selama 3 hari. Teleponnya mati, kosnya kosong. Teman-temannya bilang ia pulang kampung. Tapi aku tidak percaya. Hanya aku yang tahu. Sari sering bercerita tentang ritual Pak Haji. Aku merasa dia sengaja disingkirkan. Aku putuskan malam itu aku akan mengintip lagi ke kamar belakang. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa diam saja menunggu giliran.
Aku berangkat kerja seperti biasa. Wajah pucat, mata merah. Pak Haji hanya menatapku tanpa bicara. Bu Haji komat kamit di dapur sambil menumbuk bumbu. Suaranya seperti doa, tapi lebih mirip mantra. Pelanggan tetap datang seperti biasa. Warung penuh. Semua tampak normal di luar, tapi di dalam, aku merasa seperti berada di perut binatang besar yang siap menelan. Malam itu warung tutup lebih cepat. Pak Haji menyuruhku pulang. Tapi aku bersembunyi di belakang dapur di balik tumpukan karung beras. Aku mendengar suara Pak Haji berbicara pelan dengan Bu Haji. Malam ini waktunya. Jin sudah meminta. Kita harus beri. Suara Bu Haji menjawab pelan. Aku mendengar nama Sari disebut. Jantungku berdetak kencang. Sekitar jam 12 malam mereka masuk ke kamar belakang. Aku mengendap-endap mendekat. Pintu kamar tidak terkunci. Aku membuka celah kecil. Mataku langsung membesar. Ruangan itu bukan lagi kamar biasa. Lantainya sudah dilapisi kain hitam. Di tengahnya ada lingkaran besar yang digambar dengan kapur putih. Di dalamnya diletakkan berbagai sesaji, kepala kambing, kendi air hitam, bunga 7 rupa, dan potongan-potongan kain yang sepertinya milik karyawan yang hilang. Di dinding tergantung foto-foto karyawan, termasuk fotoku. Aku hampir muntah melihat fotoku dipajang di situ. Pak Haji dan Bu Haji duduk bersila di tepi lingkaran. Mereka memakai jubah hitam, wajahnya ditutup kain putih. Di depan mereka sosok tinggi besar berdiri samar, hitam pekat, matanya merah menyala. Itu jin pesugihan. Bentuknya lebih menyerupai bayangan daripada makhluk hidup, tapi kepalanya besar dan tanduknya panjang melengkung. Suara berat keluar dari sosok itu, seperti suara ribuan serangga sekaligus. Aku tidak paham kata-katanya, tapi aku merasa telingaku panas. Aku menahan napas. Bu Haji mengeluarkan sebuah mangkuk berisi darah. Pak Haji menusuk jarinya sendiri dan meneteskan darah ke mangkuk itu. Mereka mengucapkan mantra. Sosok hitam itu mengangkat kepalanya, mengendus udara. Matanya beralih ke arah pintu, ke arahku. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Sosok itu tahu aku mengintip. Bibir hitamnya bergerak, mengucapkan sesuatu seperti, "Giliranmu." Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba pintu di belakangku menutup sendiri. Aku terpaku. Tangan dingin menyentuh bahuku. Aku menoleh, Sari berdiri di situ. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Rian, kita harus pergi," katanya pelan. Aku ingin berteriak tapi suaraku hilang. Dia menarik tanganku. "Ikuti aku." Dia membawaku ke dapur. Tapi dapur itu tidak seperti dapur biasa. Semua panci terbalik, nasi basi berceceran, bau amis darah menyengat. Dari jendela dapur aku melihat jalan luar, tapi bukan jalan kota, melainkan semacam hutan gelap dengan pohon-pohon tinggi. Aku sadar, kita sudah dibawa masuk ke tempat jin itu. Sari menangis. "Aku sudah diminta jadi tumbal. Mereka sudah menyerahkan aku. Kamu juga," katanya. Aku mengguncangkan bahunya. "Kita harus keluar, Sar!" Aku tarik tangannya. Kami berlari melewati lorong panjang yang entah dari mana muncul. Lorong itu penuh pintu. Dari tiap pintu keluar suara-suara orang menangis, berteriak minta tolong. Aku melihat sekilas wajah Bang Joko di salah satu pintu. Tangannya menjulur keluar. "Rian, selamatkan aku!" Tapi begitu aku hampiri, pintu itu menutup sendiri. Di ujung lorong sosok hitam besar itu muncul lagi. Kini wujudnya jelas.
Badannya sebesar 2 kali manusia dewasa, kulitnya hitam legam seperti arang, matanya merah menyala, mulutnya penuh gigi tajam. Suaranya menggema di lian. Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah bagian dari perjanjian. Aku menarik Sari ke arah pintu kecil di ujung lorong. Kami menabrak pintu itu, dan mendadak kami sudah berada di dapur warung yang normal lagi. Aku jatuh tersungkur, napas terengah-engah. Sari pingsan di sebelahku. Dari kamar belakang terdengar suara Pak Haji menjerit kesakitan. Aku menoleh. Sosok jin itu muncul di ambang pintu kamar belakang, setengah badannya masih di dunia lain, setengahnya di dapur. Pak Haji dan Bu Haji terkapar di lantai, wajahnya pucat seperti mayat. Jin itu marah, seperti merasa dibohongi. Dia mengaum, suaranya membuat lampu warung pecah satu persatu. Aku menyeret Sari keluar pintu depan. Kami berlari ke jalan raya tanpa menoleh belakang. Suara auman jin itu menggema sampai keluar. Tiba-tiba, warung itu seperti bergetar. Pintu depan menutup sendiri keras-keras. Aku mendengar teriakan terakhir Pak Haji dan Bu Haji dari dalam, lalu sunyi. Kami terus berlari sampai jauh, sampai menemukan sebuah masjid kecil. Aku dan Sari masuk berjongkok di pojok sambil menangis. Seorang ustadz yang kebetulan sedang tahajud menghampiri kami. Dia melihat kondisi kami, lalu membaca doa dan menenangkan kami. Setelah mendengar cerita kami yang tercekat-cekat, wajahnya berubah serius. Kalian selamat karena Allah masih melindungi. Tapi orang yang sudah menyerahkan diri kepada jin, mereka jarang bisa kembali, katanya. Keesokan harinya, kami kembali ke lokasi warung dengan polisi. Tapi yang kami temukan hanyalah bangunan kosong, pintu digembok, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Orang-orang bilang Pak Haji dan Bu Haji umroh lagi. Ada yang bilang mereka pindah keluar kota. Ada yang bilang warungnya disita. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi aku tahu apa yang aku lihat malam itu. Dan aku tahu sesuatu masih tertinggal di situ. Sari pindah kota. Aku berhenti bekerja. Selama beberapa bulan aku sering mimpi buruk didatangi sosok hitam itu. Kadang aku terbangun jam 3 pagi mendengar suara ketukan di pintu kos. Kadang aku merasa ada yang berdiri di pojok kamarku. Sampai sekarang, aku tidak pernah berani makan di warung ramesan manapun. Cerita ini bukan hanya tentang warung pesugihan. Ini cerita tentang keserakahan yang dibungkus kesalehan. Tentang orang yang sudah berhaji, tapi rela menyerahkan nyawa orang lain demi kekayaan. Tentang jin yang selalu menagih bayaran. Dan tentang kami, karyawan kecil yang hampir jadi korban. Aku masih ingat kata-kata Ustadz malam itu. Jika kamu pernah disentuh jin seperti itu, seumur hidup kamu harus menjaga diri. Jangan pernah mendekati tempat mereka lagi, karena mereka selalu ingat wajahmu. Dan sampai detik ini, setiap kali aku melewati jalan kecil tempat warung itu dulu berdiri, aku selalu merasa ada sepasang mata merah menyala yang memperhatikan aku dari kejauhan. Gimana warga Wingit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya, Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.